Ya, ada semua ya, anak semester 1 ya. Saya izin screen share dulu. Ini bisa lihat ya. Ya bisa dokter. KBG bisa ya? dokter. Ya. Jadi yang kuliah modul fisiologi ini ya, itu tentang pelumpuh. Nanti kau telepon lagi. Ya, ya. Ya, baik, ya, ya. Saya lagi kuliah. Terima kasih. Ya, ya, ya. Ya. Jadi yang kita bicarakan ini adalah tentang pelumpuh otot ya dengan reversalnya. Bisa dengar suara saya ya? Bisa dokter. Jadi bisa dokter. kalau kita bicara tentang anestesi kan ada trias anestesi ya. Jadi sedasi, hipnotis, sedasi, analgesia dan relaksan ya, relaksasi. Karena kita memakai multi drug tadi ya, multimodal ya, multimodal anestesia. Jadi kita bisa mengurangi kebutuhan gas dengan analgesia untuk mencapai suatu parameter ya. Misalnya ini ya, kenapa kita membutuhkan relaksasi? Apa alasannya? Ya, kalau berhubungan dengan anestesia, relaksasi itu pertama kita ya berhubungan dengan jaringan anestesia ya maksud saya ya, kita untuk memfasilitasi suatu intubasi ya, terus memfasilitasi pasien sinkron dengan mechanical ventilation ya, terus operator juga bisa bekerja dengan baik, terutama operasi-operasi yang membutuhkan relaksasi seperti digestif ya, atau belah saraf ya. Kalau kita tidak dalam keadaan paralisis, dia bisa bulging tuh, atau bisa terjadi perutnya mengamuk ya. Jadi biasanya operator berteriak ya. Nah, kalau kita tidak memakai pelumpuh otot, maka intraoperatif itu ada berapa kemungkinan kita akan memakai dosis anestesi yang tinggi sekali, gas anestesi ya, bisa sampai 2-3 mg ya, untuk mencapai keadaan relaksasi ya. Atau kita bisa juga kita dengan memakai regional anestesia dengan konsentrasi yang kalau misalnya spinal ya, atau regional seperti epidural, kita harus memakai misalnya lidocaine 2% untuk mencapai target relaksasi itu ya. Nah, atau bisa saja juga intraoperatif kita dengan menggunakan pelumpuh otot ya, untuk mencapai keadaan di mana kita butuhkan relaksasi ya. Relaksasi otot rangka ya maksud saya di sini ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang klasifikasi muscle relaksan ya, itu ada dua ya, yang bersifat sentral dan ada yang bersifat perifer ya. Sentral itu yang di otak ya. Ada beberapa pilihan ini termasuk diazepam dan tranquilizer minor ya, ada gabapentin, baclofen ya. Terus yang periferal ini ya, yang bekerja di neuromuscular junction ya, dan di otot ya. Dua ini tempat kerjanya, bekerja di neuromuscular junction, di postsinap, atau bahkan di reticulum sarcoplasma ya, di muscle ya. Di yang kita fokus itu di neuromuscular junction ya, di peripheral acting. Di sini ada berapa golongan ya, ada 3 ya, di klasifikasinya ada dipole, non dipole, dan others ya. Botox ini ya. Tapi yang familiar kita ini adalah non dipole ya. Waktu saya masih PPDS itu masih sempat memakai obat ini ya, succinylcholine ya. Tapi
setelah itu nggak pernah ada lagi nih succinylcholine ya, jarang sudah dipakai, bahkan dalam 10 tahun terakhir ini saya tidak pernah lihat lagi succinylcholine. Ya, terus non-depol ya, non-depol itu ada yang familiar kita pakai sehari-hari, ada atracurium, vecuronium, rocuronium ya. Pancuronium ini dulu ada ya, populon ya, tapi sekarang juga jarang saya lihat ya. Yang ada ini aja, trias ini ya, intermediate ini ya. Vecuronium, atracurium, dan rocuronium ya. Nah, apa yang penting bahwa dalam penggunaan anti pelumpuh otot ini ya, muscular relaxant drug ya, kita harus tahu farmakokinetik, terus apa reseptor yang berinteraksi dengan itu ya. Terus ini obat memang harus individual drug, artinya individual drug ini obat yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Misalnya ini ada pasien kita dengan gagal ginjal, gagal hepar, atau pediatrik, orang tua, geriatrik ya. Itu memerlukan jenis obat-obat yang berbeda. Ada pasien kita yang ada riwayat asma ya, macam-macam ya. Ada alergi ya. Ada yang hipotensi, ada hemodinamik tidak stabil. Jadi pada saat kita mau menggunakan pelumpuh otot, ada opsi-opsi apa yang kita akan pakai, dan kita ini harus tahu betul ya. Ini pelumpuh otot ya, kita itu di anestesia tidak banyak obat ya. Kita hanya hipnotik sedatif, analgesia, dan pelumpuh otot. Dan itu harus betul-betul kita tahu ya. Kalau dalam general ya, kan di yang lain ada lidocaine apa semua itu tambahan. Tapi kalau kita anestesi, untuk general anestesi wajib 3 ini tahu betul-betul pilihannya apa yang paling terbaik untuk pasien, kapan kita gunakan sevofluran, isofluran, kapan kita harus menduksi dengan halutan ya, halutan sevofluran untuk pediatrik misalnya ya. Jadi harus betul-betul excellent di sini ya. Ada juga special situation yang saya bilang tadi, bahwa renal dysfunction, hepatic dysfunction ini paling concern kita tahu pada saat kita menggunakan obat pelumpuh otot ya. Ada extreme age ya, umur pediatrik dan geriatrik itu karena permasalahan dari neuromuscular junction yang belum matang, massa ototnya yang tidak banyak, atau lapisan lemaknya yang kurang pada misalnya pada geriatrik ya, yang itu harus kita pertimbangkan baik-baik. Keadaan khusus penyakit misalnya luka bakar itu juga sesuatu hal yang harus berhati-hati pada saat kita menggunakan pelumpuh otot, apalagi obat-obat zaman dulu itu seperti succinylcholine. Nah, ini yang berbahaya ya, harus dilihat kaliumnya ya, karena bisa terjadi cardiac arrest pada saat kita gunakan succinylcholine. Ya, perlu kita tahu ya, sekalian, bahwa semua pelumpuh otot itu hampir 90% terikat oleh protein ya, sangat terikat oleh protein ya, protein bond ya, yang mana dia untuk eliminasinya dan untuk dia harus masuk dalam siklus hepar ya, wajib tuh ya. Albumin, globulin ya, sangat terikat dengan protein ya. 30-90% dari relaksan. Dan dia hampir semua dari renal kemudian dirubah supaya bisa larut dalam darah untuk diekstraksikan di ginjal ya. Jadi pada saat kita periksa urin masih ada didapat berapa persen, yang paling tinggi adalah vecuronium ya. Jadi hati-hati menggunakan vecuronium misalnya pada gagal ginjal, karena dia sangat tergantung pada eliminasi lewat ginjal ya. Apakah orang dengan gagal hepar bisa memperpanjang aksi dari berapa jenis pelumpuh otot ini ya? Kalau kita tidak usah macam-macam ya, kita hanya atracurium, rocuronium, vecuronium. Kita fokus di situ aja, karena ini hari-hari kita punya modalitasnya dan kita biasa pakai ya di kamar operasi. Nah, ingat bahwa hepatic uptake itu ya, terutama yang berbasis steroid nih ya, aminosteroid ya. Aminosteroid itu dia artinya dia sangat menyukai lemak ya, karena base-nya itu steroid ya. Jadi di mana ada lemak pasti di situ akan mudah dia untuk berinteraksi ya. Jadi dia sangat mencintai lemak ya. Ada yang paling ini adalah vecuronium, rocuronium ya, kemudian ada atracurium, dan terakhir ini adalah galamin ya.
ester ya. Ester hidrolisis ini adalah yang eliminasinya yang spesifik ya. Jadi dia sangat tidak tergantung oleh fungsi hepar dan ginjal ya. Dia bisa dihidrolisis di plasma ya, seperti atracurium ya, succinylcholine ya. Ini obat-obat yang khas ya. Mifacorium juga ya. Artinya ada dengan kelainan ginjal dan hepar ini masih aman ya, karena masih dia punya sistem metabolisme yang lain ya. Nah, tapi hati-hati ya, pada kelainan genetik ini sangat berbahaya ya. Ya misalnya dengan maligna hipertermia ya, ini sangat berbahaya ya. Jadi dia bisa menyebabkan fatality yang tinggi ya. Tapi kandungannya pada ester hidrolisis dia bisa berkurang pada kehamilan, gagal ginjal ya, gagal hepar ya, dia bisa terlalu reduce levelnya ya dalam plasma itu rendah ya. Dan dia bisa dihambat atau dia bisa direverse dengan neostigmine dan pancuronium katanya di sini. Nah, ini ya histamin release ya, ini sangat berhati-hati kita, terutama pada pasien-pasien yang punya riwayat asma ya, hemodinamik tidak stabil ya. Jadi ini sangat bisa memicu terjadinya silent lung ya. Pada saat kita intubasi, tidak bisa masuk ventilasi ya, karena terjadi bronkokonstriksi yang hebat ya, langsung desaturasi dan kadang-kadang bisa sampai arrest nih pasien ya. Nah, kita bisa lihat obat yang semakin histamin release, maka dia akan semakin merubah hemodinamik yang semakin besar, dia bisa semakin hipotensi. Makanya hati-hati memberikan obat ini pada orang-orang yang MAP-nya rendah. Pada pasien-pasien kritis atau sepsis sebaiknya dihindari untuk memakai pelumpuh otot ini sebagai untuk induksi ya. Pakai yang lebih aman, vicuronium atau rocuronium ya. Dia juga bisa meningkatkan heart rate ya, terutama atracurium ini ya, bisa jadi takikardi ya. Nah, ini kita lihat penggolongannya, ada dipol dan non dipol ya. Jadi di peripheral acting ya, itu bisa kita bagi dipol dan non dipol ya. Ini succinylcholine ini adalah substance like acetylcholine ya. Sedangkan ini non dipol adalah tergantung ya, dia quartet, triple atau apa ya di struktur kimianya ya. Ya, dia terbagi dari steroid yang berbasis steroid dan benzyloquinone ya, CPA apa ini ya. CPA. Tapi yang ini dia di acetyl hidrolasenya, ester hidrolases ya. Dia tidak eliminasinya ini Hoffman atau plasma ya di ester. Ya. Nah, ini dia. Apa reseptor utama pada neuromuscular junction ya di postsinap itu adalah ini acetylcholine ini ya. Walaupun di depan sama-sama norepinephrine di pre dan presinaps, baik di ini ya di post junction di neuromuscular junctionnya acetylcholine ini adalah postsinapnya ya. Dia sebagai mayor neurohormonal transmitter di autonom, somatic dan central nervous system ya. Dia ya alpregongleside both parasimpatis dan simpatis ya di skeletal muscle ya, CNS dia ada di mana-mana nih ya. Tapi yang kita butuh ini adalah sebenarnya yang berada di pasca sinap ya, pasca sinap di neuromuscular junction and PET ya. Kalau dia di parasimpatis ya, itu bisa menyebabkan bradikardi acetylcholine ini ya. Kalau dia di jantung ya simpatis ya, kalau simpatis kan ini noradrenalin ya yang menyebabkan, ini kan parasimpatis itu deselerasi, kalau ini akselerasi ya. Jadi acetylcholine itu adalah enzim yang mengerem ya. Nah, bisa kita lihat bahwa ya masing-masing ini di presinapnya sama ya acetylcholine ya, bedanya itu di post junctionnya ya. Kalau simpatis itu norepinephrine, kalau ini tetap acetylcholine ya.
inilah anunya apa neurotransmitter utamanya ya. Kalau di postsinap parasimpatis. Ya. Dia ini motoric end plate ya, asetilkolin ya. Sehingga ini otot bisa berkontraksi ya di neuromuscular junction. Jadi obat-obatnya itu bekerja di sini ya, neuromuscular perifer ya, di NMJ ya, neuromuscular junction. Nah, jadi bagaimana dia berkontraksi? Ya memang dia membutuhkan pelepasan asetilkolin ini ya. Dan terus ada influx dari natrium, terus terjadi kontraksi dari otot ya. Kemudian ACH ini cepat direduksi atau dilisis oleh enzim namanya kolinesterase ya. Ya. Sehingga kembali terjadi relaksasi dan kembali sel otot bisa bekerja kembali ya. Itu siklusnya ya. Dan itu sangat cepat ya kalau di ototnya. Nah, sehingga ada berdasarkan kerja dari asetilkolin itu bisa kita golongkan dia agonis dan antagonis terhadap asetilkolin ya. Depolarisasi itu maksudnya adalah suksinilkolin suksinilkolin itu similar dengan asetilkolin, tapi efeknya jauh lebih powerful suksinilkolin daripada asetilkolin ya. Mimik the action ya, menyerupai kerja dari asetilkolin ya. Kalau non depol dia interfere ya, bersilangan dia dengan aksi dari asetilkolin, dia bersaing ya. Bersaing, berkompetitif dia menduduki reseptor ya, berarti non depol dia ya. Dia kompetitif blocker ya, yang kemudian terbagi menjadi short, intermediate, dan long acting non-depol drug. Jadi satu kali reseptornya itu terduduki, maka dia harus mencari tunggu reseptor baru lagi ya untuk menangkap asetilkolin. Jadi manakala reseptor yang diduduki oleh NDM ini ya, non-depol muscular NDMR ya, singkatannya non-depol muscular relaxanya NDMR ya. Jika lebih banyak reseptor yang terduduki daripada yang tidak terduduki, occupied dan less occupied, maka terjadi block ya. Kalau tidak lebih banyak yang tidak terduduki, maka tidak terjadi block. Ya. Nah, suksinilkolin ini ya mempunyai afinitas yang sangat tinggi ya, maksimal di neuromuscular reseptor ya, bahkan jauh lebih kuat dari asetilkolin itu sendiri ya. Dia bekerja pada natrium channel ya, kemudian membuka, kemudian membuat twitching and fasciculasi ya. Dia membuat istilahnya superkontraksi ya, kontraksi yang hebat, yang fascikulasi yang hebat ya, twitching yang hebat, sehingga pada saat fascikulasi itu dan terjadi fase selanjutnya, maka sel otot itu akan jatuh ke fase relaksasi di mana dia tidak mempan lagi dengan asetilkolin ya. Sehingga tidak bisa lagi terjadi kontraksi. Ya, bisa dibayangkan begini. Kalau kita mempunyai 2 gelas ya, 1 gelas teh dengan 10 sendok gula ya, dengan 1 gelas teh dengan 1 sendok teh gula, maka pada saat kita meminum teh yang 10 sendok gula ya, kita minum, terus kita minum yang gelas yang satu dengan 1 sendok teh, maka yang 1 sendok teh itu tawar rasanya ya, karena kita sudah mendapatkan merasakan indera kita itu dengan sensasi yang lebih pekat ya, sehingga pada saat kita minum yang 1 sendok itu, kenapa tidak ada rasanya ini ya. Nah, begitu juga dengan suksinilkolin, pada saat disuntikan maka terjadi akan fascikulasi hebat ya, kontraksi hebat ya. Pada saat terjadi fascikulasi kemudian masuk ke fase relaksasi, asetilkolin yang coba merangsang reseptor itu tidak mempan karena sudah terjadi relaksasi maksimal ya, tidak bisa lagi, sudah jenuh itu, dan dia harus menunggu siklus baru ya. Itu biasanya terjadi selama 10 menit ya. Ya, ini dia ya, bekerja di nikotinik ya, asetilkolin reseptor ya, influx dari NA yang terblok ya. Kalau non depol ini gate-nya tertutup, tapi kalau ini
terbuka aja agonis ini ya, masuk seperti biasa. Ya. Tapi sudah jenuh, tidak bisa lagi berkontraksi pada saat dia terjadi fasikulasi. Ya, ini yang saya bilang tadi ya, khas untuk succinylcholine ya. Ada fase 1 dan fase 2. Fase 1 ini adalah fase di mana fasenya itu fasikulasi ya. Fasikulasi hebat dia ya. Nah, kemudian fase 2 setelah fasikulasi selama beberapa detik, kemudian terjadi fase relaksasi ya. Ini desensitasi. Ini kalau kita asetilkolin yang coba merangsang reseptor tidak akan mempan lagi ya. Dia harus menunggu lagi pulih ya, sekitar succinylcholine itu dieliminasi, baru terjadi siklus baru ya. Makanya ini sangat cepat ya. Sekitar kalau ya bisa 5-10 menit itu sudah terjadi blok baru lagi, sudah spontan lagi pasiennya. Nah, ini dia fase 1 dan fase 2 ya. Nah, ini succinylcholine ya. Succinylcholine masuk natrium dan jumlah yang banyak ya, terjadi fasikulasi ya. Dan fase kedua pada saat asetilkolin mencoba untuk merasa, maka tidak akan terjadi lagi terjadi relaksasi sehingga tidak bisa lagi dirangsang untuk terjadi kontraksi ya. Ya, ini ya sangat cepat ya. Kalau kita memakai ini pada intubasi itu cepat sekali ya. 1-2 menit itu sudah relaks ya. Cepat ya. Waktunya di 10 menit, 5-10 menit itu kembali spontan ya. Dosis 1,1-1,5 ya. Ini hati-hati. Kalau zaman saya dulu ini kita harus premedikasi dengan atropin sulfat ya. Karena succinylcholine itu bisa menyebabkan bradikardia yang berat ya. Bisa sampai di bawah 50 bradikardinya hebat ini. Makanya pada saat pada pediatrik itu kalau ini juga hati-hati ya, karena dia bisa menyebabkan bradikardia, harus dipremedikasi dengan atropin sulfat ya. Keuntungannya itu ya ini rapid, ultra rapid acting ya. Kerugiannya itu bisa menyebabkan tidak stabilnya kardiovaskular, terutama ritmenya ya, fasikulasi, nyeri setelah pasien bangun itu. Kadang-kadang pasien merasa, kok dok saya kayak dipukulin ini ya. Bisa tidak boleh dipakai pada operasi mata ya, bisa meningkatkan intraocular pressure. Tidak boleh digunakan pada orang-orang yang ada krisis intrakranial ya. Tidak boleh diberikan pada orang-orang yang hiperkalemia, ini paling penting, hati-hati ya. Makanya luka bakar nggak boleh nih ya. Yang gagal jantung yang hiperkalemia atau CKD ya, nggak boleh ya. Hati-hati. Ya. Kalau yang satu adalah non-depol ya, yang biasa kita pakai sehari-hari di rumah sakit ya. Ini adalah kompetitif blocker ya, jadi antagonis ya. Yang tadi yang kita bicara itu adalah agonis ya. Itu konsep yang similar. Ini antagonis yang opposite ya. Nah, ada 3 aktivitas ya. Ada long acting, intermediate, short acting ya. Long acting ini pancuronium ini lama, ini bisa 3 jam, 6 jam baru pasien pulih ya dari anunya. Jadi kalau kita satu kali berikan ini, waduh, lama juga kasih bangun pasiennya ya. Intermediate ya, itu vecuronium ya. Rocornium ini rokulat ya. Ini bisa untuk rapid RSI ya. Atracurium ya, ini ya pada pasien-pasien yang dengan gagal ginjal atau gagal liver ya. Ini aman karena dia hidrolasi Hoffman eliminasi ya. Hoffman eliminasi itu sangat dipengaruhi oleh pH dan temperatur ya. Kalau dia asidosis dan hipotermia, maka eliminasinya akan memanjang ya. Short acting ya, ada mifacorium ya. Nah, ini juga saya tidak pernah pakai ya. Yang saya pernah pakai ini hanya ini aja, vecuronium, rocornium, atracurium dan pancuronium ya. Yang lainnya nggak pernah ya, nggak pernah lihat barangnya ya. Ya. Ini kira-kira dia ya, cara kerjanya dia berkompetitif dengan ya asetilkolin ya. Ya,
Kalau ini anunya ya. Nah, dia quaternary natrium compound ya. Ini bisa baca nanti di anunya, mekanisme aksinya. Tapi yang pasti dia berkompetitif ya dengan asetilkolin ya, menduduki reseptor itu ya. Ya. Jadi ini kalau kita lihat dengan TOF, dia fade, ya menurun, meluntur ya dari kuat, lemah, 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 lemah. Ada graduation pada saat dia blok ya. Tidak seperti succinylcholine ya, all or none, dia satu kali kontraksi langsung lumpuh memang ya. Kalau ini tidak ya, bergradasi ya, degradasi dia. Jadi dia bisa, yang saya bilang tadi konsepnya, kalau reseptor yang terokupai ya, diduduki oleh NMDR ya, non dipole muscular relaxant ya, jauh lebih banyak daripada reseptor yang tidak diduduki, maka terjadi blok ya. Begitu pula nanti recovery-nya. Jadi gradasi, ada reseptor baru yang muncul, maka reseptor yang tidak terduduki akan lebih banyak daripada reseptor yang terduduki, maka dia akan mulai pulih dari relaksasinya ya. Nah, itu maksudnya ya. Ada fat phenomenon ya. Nah, ini ya. Ini dia mekanismenya. Ya. Mekanismenya. Ya, ini non dipole yang kuning ya. Dipole yang biru ya. Nah, ini dipole ya. Jadi memang pada saat terjadi blok ya, dia tidak bisa masuk ini impuls ya. Tidak bisa masuk natrium ya. Blok, terblok, natrium tidak bisa masuk nih ya. Ini tadi ya, farmakokinetiknya ya. Jadi sangat dipengaruhi oleh metabolisme di plasma atau di liver ya. Terus nanti eliminasinya ya. Ini tidak diaktifkan, maksudnya metabolismenya tidak diaktifkan di liver, tapi disekresikannya lewat ginjal ya. Jadi hati-hati pada pasien-pasien dengan gagal ginjal dan gagal liver ya. Bisa memanjang atau bisa terjadi lama, eliminasi akan lebih lama ya, dan bloknya akan lebih panjang ya. Kalau succinylcholine itu ya memang karena di plasma ya, di motor engine terjadi plasma cholinesterase ya. Pada saat terjadi kelainan genetik ini ya, inheritan ya, kelainan genetik pada enzim ini ya, itu omsetnya itu jauh memanjang ya. Saya pernah dapat satu kasus nih dengan kelainan genetik, kelainan kayaknya memanjang, dia punya repolarisasi otot. Bisa dokter dokter neuronya bilang ini ada kelainan memanjang di EMG-nya, elektromiografinya ya. Jadi itu hari dia operasi tonsil ya. Lama saya tungguin untuk bangun, hampir 6 jam untuk operasi ini. Padahal saya hanya memberikan dosis pelumpuh setengah dari kebutuhannya, tapi lama saya tungguin. Bayangkan bisa ya, lamanya itu saya tungguin untuk bangun ya, untuk lepas dari efek lumpuhnya. Jadi hati-hati ya. Ini dia ya. Yang saya garis merah ini adalah obat yang sehari-hari kita pakai ya. Jadi kalau rekoronium itu efektif dosnya ini ya 95% akan terjadi blok kalau kita berikan dia 0,3 mg per kilo. Ya, intermittennya ini onsetnya selama 1 menit, ini sangat cepat ya. Durasi ya bisa selama 60 menit ya. Katanya ya durasi ya. Eliminasi maksudnya 30 menit itu half time-nya ya. Jadi degradasinya, eliminasinya itu bisa hilang betul selama 60 menit ya. Dia di metabolisme dan eliminasi di hepat dan renal ya. Jadi hati-hati. Terus ini yang merah atracurium ya, dosis efektifnya 95% ya. Bisa dicapai dengan 0,2.
intermittennya, omsetnya selama 2-3 menit ya. Ini ester hidrolase ya. Dengan Hoffman metabolism ya. Ya, ini sangat khas. Biasa di pertanyaan ujian nih ditanya, yang mana sini yang pelumpuh otot yang lewat Hoffman elimination ya. Ada dua ini ya, cisatracurium dan tracurium. Ya. Terus ini ya, yang mana lagi yang uniknya pecoronium yang biasa kita pakai sehari-hari ya. Dengan eliminasinya lihat hepar dan renal ya. Ini yang tiga ini yang harus dikuasain baik-baik dosisnya, dosis dosis awalnya initial dose, terus intermittennya berapa, waktunya kapan diberikan lagi ya. Itu harus betul-betul paham betul ya, ada excellent di situ ya, karena ini tiap hari ya. Tiap hari kita pakai dan obat-obat ini aja yang kita pakai ya. Kalau dibilang makan itu apapun makanannya, teh botol sostro minumannya sama kita ini, apapun jenis penyakitnya, apapun jenis usianya, obatnya itu sedasi, analgesia, pelumpuh. Ya. Mau variasi pasien geriatrik kah, ya, pediatrik kah, neonatus kah, ya. Operasi jantung kah, operasi apa saja ya. Itu triasnya itu, ya. Hipnosis sedasi, analgesia, pelumpuh ya, trias anestesianya ya. Nah, nanti variasinya ada macam-macam ya. Bisa pakai Dex, bisa pakai yang lain ya. Yang non opiat, bisa pakai ketamin ya. Tapi yang pasti bahwa triasnya ini yang menjadi pilarnya kita ya, masih memakai dokter itu ya, trias anestesia. Ini ya. Ini lihat ya. 90% itu galamin ya, ini tidak perlu saya lihat nih obatnya. Tapi 60-90% obat yang biasa kita pakai ini jarang ya. Ini Povolon itu jarang sudah ya, saya tidak pernah lagi lihat. Dulu di Hikmah nih, sering kita pakai Povolon ya. Satu ampul diencerkan itu jadi 10 cc ya. Sekitar 2 ampul aja ini ya. 2 ampul, mestinya 2 cc, 1 ampul 2 cc ya. Ya. Nah ini ya. Ini masih bisa ya. Sangat tergantung 25% ya, jangan salah. Pada saat pasien itu ya masih ada 25% itu masih sangat tergantung dari eliminasi dari ginjal walaupun dia metabolismenya Hoffman ya. Walaupun dia masih bisa dihidrolisis di plasma seperti succinylcholine, atracurium ya. Dia masih bisa dieliminasi sangat tergantung 25%-nya itu oleh ginjal. Jadi kalau misalnya dia ada multiple top up pada pasien-pasien dengan pelumpuh, ya, atau baru memakai misalnya syring continuous, ya, baru kita mau kasih bangun pasien, dan kita tidak punya TOF, ya, maka sebaiknya kita memakai reverse, ya, untuk menjaga jangan sampai ada efek ini, ya, namanya post reversal, ya, masih ada sisa-sisa ini yang masih bisa terlacak katanya, walaupun dia pasien sudah ya sudah istilahnya sudah mulai motoriknya sudah ada spontan kuat ya, tidak volume cukup ya, di RR itu masih bisa terjadi blok ulang ya. Nah, itu sangat berbahaya, morbiditasnya tinggi sekali karena kadang-kadang kita tidak sadarin di RR wah pastinya sudah spontan bagus bisa angkat tangan, ternyata masih ada bejaan reverse dia back ya, karena memang masih ada tersimpan terlacak di ginjal ya metaboliknya. Apalagi kalau kita tidak memakai reverse ya. Ini efeknya ya, low dose, large dose ya. Kalau low dose itu ya antagonis dengan asetilkolin. Ya, bisa di reverse dia ya, pakai neostigmin ya. Kalau large dose ya, ion channelnya sudah terblok ya. More weakness neuroinflammation ya. Could be reverse baca ya, enggak bisa di reverse ya. Malah harus kita tunggu sebenarnya eliminasinya hilang sendiri. Depol ya, ini omsetnya ya. Sangat ini yang awal ya, awalnya ini freeze generation ya, tubuh Curare ini dari Curare ya, dari dari Amerika Latin ya, Amerika Selatan ya, sangat bronkospasma dan hipotensi sangat besar ya bronkospasma ya.
Jadi dia memblok autonom ya. Simpatis juga terblok ya. Bayangkan ini saking besarnya bloknya. Bukan parasimpatis saja yang terblok ya, tapi simpatisnya juga. Ya. Atracurium ya, rapid recovery, safe ini ya. Atracurium itu cepat pulih, tapi dia aman dengan orang dengan kelainan hepat dan ginjal. Tapi hati-hati ya, ini bisa katanya bisa menyebabkan seizure ya. Dan juga hati-hati karena ini sangat histamin release, hati-hati pada orang dengan pasien asma ya. Ini bisa memicu bronkospasme intraoperatif yang paling kita takutkan ya, bronkospasme ya. Terus bisa terjadi hipotensi pada pasien-pasien dengan sepsis shock ya, kita pakai pelumpuh otot ya. Bukan pilihannya untuk pasien-pasien dengan shock ya. Ya ini ya. Kalau yang mau yang aman untuk stabilitas hemodinamik, cari yang tidak histamin release ya. Ini dia ya. Ini apple to apple antara first generation ya. Pelumpuh otot ya. Ini non depol, satu depol ya. Non depol, satu depol ya. Nah, ini lihat ya, histamin release-nya ya. Ya. Ya, ini bahkan yang bahayanya subsinilkolin itu dia bisa menjadi bradikardia hebat ya, karena dia sangat hiper parasimpatomimetik ya, parasimpatomimetik sekali, mimik like asetilkolin ya. Nah, tapi dia bisa di pseudocholinesterase ya, bisa di reverse ya. Kalau ini enggak ya. Hati-hati hiperkalemia ya. Karena pada saat terjadi influx yang banyak, maka natrium banyak NA-kapam ya. Jadi kalau natrium masuk, ya kalemia juga itu bisa kalau yang banyak ya, hiperkalemia ya. Hati-hati, bisa res ini ya. Nah, ini dia partial block ya. Dia bisa menyebabkan penurunan dari blood pressure dan takikardi ya. Histamin release ini hipotensi, bronkospasme ya, excess bronchial salivary secretion ya. Ini hati-hati, bronkospasme ya. Paling ditakuti nih ya. Ini pada hati-hati pada bayi ya. Karena hypersecretion itu bisa jadi obstruksi nih jadinya. Kardiovaskular ya. Bisa penurunan tekanan darah ya, karena ganglion blockade ya, histamin release. Dan pengurangan secara cepat venous return ke jantungnya. Succinylcholine bisa menyebabkan cardiac arrhythmia. Kalau di JT track ya, paralytic ileus ya. Nah, ini dantrolen ya, ini spesifik ya. Dantrolen itu adalah muscular relaksan yang bekerja di reticulum endosplasma ya, di kalsium ya. Dia memblok kalsium nih. Ini merupakan drug of choice pada keadaan maligna hipertermia ya. Jadi ini drug of choice-nya. Saya juga belum pernah lihat obatnya nih dantrolennya. Jadi ada kadang-kadang pasien dengan maligna hipertermia itu sama dengan kejadian anafilaktik kita di anestesia. Mortalitasnya tinggi ya. Tinggi sekali ya. Mungkin dibilang 100% ya mungkin ya. 99% ya meninggal. Ya. Ini sangat mengerikan kalau kita mendapat pasien-pasien yang terjadi maligna hipertensi termasuk dengan pemberian succinylcholine ya. Bisa menyebabkan kejadian hipertermia maligna karena terjadi vasokolasi yang hebat ya, rupture ya dari dari ototnya itu, myoglobin rupture apa semua rupture ya, berbahaya sekali ya. Nah, dan sehingga terjadi spasm ya, spasmonya ini yang membuat ya sangat berbahaya ya. Jadi pasien seperti papan dia ya. Kalau pernah lihat kasusnya ini, aduh berat ya. Makanya ini adalah spesifik dantrolen ya.
untuk mengobati kejadian maligna hipertensi. Kira-kira dia begini ya, efek kerjanya ya. Kalsium ini ya, kontraksi ini ya, kontraksi ini yang kalau terjadi ya, yang diblok oleh datrolen tadi. Ya. Nah, kira-kira resumenya seperti begini nih ya, farmakokinetik dan farmakodinamik dari muscular relaksan ya. Efektif dosnya ini dihafal baik-baik nih, biasanya ditanya di pertanyaan yang mau ujian board tuh. Yang tentang kelompok otot ya. Efektif dosnya, terus dosis intubasinya, RSI berapa ya. Biasa kalau efektif dosis intubasi pada RSI itu hanya ada 2 ya, suksinilkolin aja dengan rocoronium yang bisa kita pakai RSI. Yang lain nggak ada ya. Yang bisa obat. Dulu malah choice-nya untuk RSI itu adalah suksinilkolin sebelum ada rocoronium ya. Cuma ini kan sudah tidak dipakai lagi. Jadi yang modalitas kita itu hanya di rocoronium. Jadi nanti kalau ada ditanya opsi-opsinya yang mana bisa dipakai RSI ya ini. 2 ini ya. Terus dosis ya, maintenance ini kan hari-hari ya, continuous yang direkomendasikan yang mana-mana aja ya, yang tidak direkomendasikan kalau ada opsinya ya. Peak-nya ya, yang paling cepat nih ya. Kenapa dia bisa dipakai sebagai RSI? Karena peak-nya ini bisa didapat dalam 1 menit nih, sama dengan suksinilkolin juga ya, 1 menit ya. Ultra short ya, intermediate ya. Yang mana kalau ditanya yang mana kira-kira yang ultra short ya, nah, ini pilihannya mifakorium atau ya suksinilkolin. Tapi kalau misalnya suksinilkolin tidak ada ya ini ya. Nah, yang mana berbahaya, misalnya pakoronium itu hati-hati pada kelainan ginjal daripada hepar ya, renal lebih ini ya daripada hepatik ya. Kayak gini kira-kira ya. Yang mana yang masuk Hoffman elimination yang mana ya. Nah, atracurium yang ini plasma kolinesterase ini, plasma esterase ya, ini beda ya. Ini kolinesterasenya memang ya, asetil mencegah asetil jadi kolin ya, kolinesterase ya. Kalau ini plasma esterase memang dia di metabolisme itu tidak aktifkan di plasma ya. Dan Hoffman elimination. Tapi ingat tadi bahwa masih ada 25% dia tergantung pada ginjal ya, jadi hati-hati juga ya. Hoffman elimination sangat terpengaruh oleh temperatur dan pH ya, semakin asidosis dan semakin hipotermia maka obat akan memanjang. Ya, kira-kira ini potensinya ya, ini ya, possible CNS toxicity ya, atracurium hati-hati ya, aktif metaboliknya ya. Nah, ini kalau bisa ini dihafal mati nih ya. Ini biasa permainannya untuk soalin di sini-sini aja nih. Ya. Nah, kita masuk kepada reversalnya ya. Reversal dari neuromuscular blockade ya. Apa tujuannya sebenarnya kita reversi itu? Reversi ya, itu mencapai keadaan respirasi spontan ya. Dan kemampuan untuk memproteksi jalan napas dari potensi aspirasi pasca pembiusan. Ya, ini hati-hati ya. Terutama pada misalnya operasi-operasi sinus ya, operasi-operasi gastrointestinal yang bisa terjadi ponfi atau operasi-operasi telinga, mata itu ponfinya tinggi tuh ya, hati-hati ya. Jadi kita harus betul-betul memastikan dia spontan nih ya, supaya tidak terjadi aspirasi ya. Kira-kira begini anunya modelnya ya. Nah, ini yang normal ya. Nah, ini normal asetilkolin ya menduduki ya reseptor ini ya. Kalau dia terblok di sini maka tidak terjadi kontraksi ya, terrelaksasi ya. Nah, ini jalur normalnya ya. Nah, kalau ini masuk ke sini akan terjadi blok ya. Tidak terjadi blok kalau ini omsetnya ini hilang atau terjadi reseptor baru yang diduduki oleh Chia. Jadi jumlah dia bilang tadi, saya bilang tadi fat pneumonin ya, artinya semakin dia terjadi blok kalau reseptor yang terokupai ya itu lebih banyak daripada yang tidak terokupai ya. Jadi kalau semakin banyak yang terduduki maka terjadi blok. Semakin degradasi dia ya, ada reseptor baru yang diduduki asetilkolin ya.
Jadi kalau asetilkolin lebih banyak daripada ininya akan terjadi spontan ya, tidak terjadi relaksasi ya. Nah, ini ya bisa kita modifikasi untuk memperbanyak reseptor ACH ini, bisa kita modifikasi dengan memblok ini ya. Ini kan singkat sekali nih ACH ini. Hanya berapa menit saja ya. Berapa menit saja. Kemudian akan terjadi lysis ya, hitungan menit nih ya. Nah, untuk mencegah ini terdegradasi dengan cepat, kita kasih anti ACH inhibitor atau nystigmin atau reversal ya, supaya ini tidak terbentuk nih ya, tidak terlisiskan ini ya di plasma ya. Sehingga jumlahnya ini mungkin sedikit tapi yang terdegradasi lebih sedikit ya. Sehingga ini kan jadi lebih banyak daripada reseptor ini ya. Kalau ini khas untuk Vecuronium ya, Vecuronium kalau saya Vecuronium ya, Sugamadex ya, ini yang khas ya. Jadi dia meng-kick out ya, meng-kick out NMB dari reseptornya ya, Sugamadex ya. Kalau yang reversal yang biasa dia mencegah ini terhidrolisis ya. Ya. Tapi kalau Sugamadex ya, dia meng-kick out ya dari reseptor ya. Nah, neuromuscular block ya. Secara garis ininya seperti gini ya. Depol ya, non depol. Reversalnya ini ya, ini ya. Tapi ini kan jarang. Saya tidak pernah pakai reversal karena dalam 2 menit 5-10 menit itu sudah kembali spontan nih ya. Reversalnya ini kalau bensil lisoquinolone ini atrakurium itu bisa dipakai reversal nystigmin ya. Bisa juga dia dengan Hoffman degradation ya. Jadi perbaiki pH-nya jangan sampai asidosis ya. Tidak terjadi hiperkarbia atau ya hipoventilasi atau hiperventilasi ya. Ya. Tidak suhunya jangan ya, suhu tubuh pasien jangan hipotermia ya. Terus kalau ini ya reversal ya masih bisa minus steroid, Vecuronium, Recuronium. Ya. Reversalnya ya ini ya. Ini yang bintang 2 ini ya, Vecuronium dan Recuronium itu hanya bisa dengan Sugamadex ya, meng-kick out Vecuronium dan Recuronium dari dari reseptor ini ya, Sugamadex saja ya. Jadi ini apel baik-baik ini, biasa ditanya di ujian ini ya. Primary clinical use ya, cholinesterase inhibitor, anticholinesterase ya. Ini yang prostigmin kerjanya ya, ya gunanya untuk menjaga jangan sampai asetilkolin itu terdegradasi jadi asetil dan kolin ya. Ini kira-kira begini ini ya. Mekanismenya ya itu saya bilang tadi ya, untuk memperbanyak jumlah ACTH di neuromuscular junction sehingga ACH itu populasinya lebih banyak dari neuromuscular block ya. Nah, tapi ingat bahwa kalau ACH itu berlebihan ya, dia kan parasimpatomimetik ya. Jadi dia bisa menyebabkan bradikardi ya, hipersekresi ya. Biasa pasien juga itu kentut-kentut tuh ya. Nystigmin juga itu bisa dipakai untuk mengetes orang ileus ya, misalnya subileus ya, kasih atau meteorismus bisa dikasih prostigmin itu langsung kentut-kentut tuh ya. Tapi efek sampingnya bradikardi, persekresi ya, makanya dia harus dibantu dengan atropin sulfat. Biasanya nystigmin 1:1 atau 2:1 ya, tergantung situasi ya yang kita butuhkan. Ya, kira-kira begini ya, kita pakai anticholinesterasenya itu nystigmin, bisa pirdoxytigmin, bisa hydroponium ya. Tapi yang saya biasa pakai ini nystigmin, ini biasa, ini pernah ya. Yang ini enggak pernah terus terang ya. Dosisnya seperti ini ya. Ini ya. Ya. Nah, ini ya. Kita memakai atropin sulfat itu untuk mendapatkan efek samping dari atropin sulfat ya, berupa mulut kering ya. Yang itu kita butuh dari atropin sulfat ya.
Di samping itu untuk mencegah jangan sampai pasien terjadi bradikardia ya setelah penggunaan prostigmin ya. Ini dosisnya neostigmin ya. Glikopirulat ya. Ini saya juga jarang pernah pakai nih ya. Tapi katanya bisa ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Hati-hati ya. Jadi pada saat kita pasien kita pindahkan ke RR, kita yakin bahwa tidal volume cukup ya. Inspirasi pressure-nya cukup ya. Dia bisa mengangkat tangan, menelan, refleks menelan bagus, batuk bagus ya. Ya, terutama obat-obat yang long acting kayak Pavolon tadi, Pantoronium ya, hati-hati masih bisa ada tiba-tiba second block di RR ya. Ini berbahaya kalau kita tidak bisa awasin dengan baik, bisa pasien meninggal di UGD ini, di RR nih ya. Tiba-tiba jadi apno, pasien bradipno, apno nggak bisa bernapas, disaturasi, arrest ya. Jadi memang kadang-kadang kalau kita leak ya, tidak awas dengan baik, ini bisa terjadi ya, hati-hati. Makanya kalau ada standar punya TOF itu jauh lebih bagus ya. Ya, bagaimana caranya memonitoring ya? Memang kita harus memastikan bahwa pakai pelumpuh secukupnya lah ya. Pakai pelumpuh secukupnya dalam arti kata kalau misalnya pasiennya operator tidak terganggu, tidak ada masalah dalam lapangan operasi, ya, nggak usah terlalu dalam, terlalu banyak menggunakan pelumpuh otot, ya, karena akan kita takutnya akan terjadi ini yang tadi ya, bloknya memanjang. Apalagi kalau pasien-pasiennya itu misalnya mendapat MgSO4 ya sebelumnya, atau obat-obat sedasi sebelumnya, itu lama itu spontannya ya, bisa memanjang dari blok ya. Terus memang kita harus menunggu ini ya, harus recovery-nya kita harus lihat baik-baik betul enggak ya, sampai pasien bisa pindahkan ke ruangan. Bagaimana caranya memonitor ya, bisa kita lihat dari tanda-tanda klinis ya, ini sangat penting ya, clinical sign, dan kita bisa gunakan TOF ya, nerve stimulator ya, top of 4 ya. Kalau di ruang recovery ya, kalau dia bisa mengangkat kepalanya lebih dari 5 detik ya, atau bisa mengangkat kaki pada anak-anak sudah mengamuk nih ya, mengamuk, dia menendang kiri kanan ya, kita senang-senang itu ya, biarkan aja dia menendang kiri kanan ya. Artinya yang penting jangan infusnya tercabut ya. Itu menandakan bahwa betul-betul pasien itu full dari, kita bisa pastikan bahwa dia safe ya secara klinis ya dari efek pelumpuh otot ya. Apalagi kalau dia bisa menciptakan inspirasi pressure lebih dari 25 cm/2. Ini paling penting, dia dapat menelan ya, bukan batuk ya, menelan ya. Nah, ini yang paling penting ya, sangat penting ini, bahwa refleks paten airway itu bukan batuk ya. Batuk itu refleks primitif ya. Artinya dia hanya tidak perlu dikeluar lebih banyak ya. Kalau ada sesuatu yang masuk, misalnya kita minum tiba-tiba keselak, langsung refleks batuk gitu ya, refleks sederhana dia. Ya, tidak perlu diproses yang lebih tinggi di otak ya. Tapi kalau menelan, memang kita harus koordinasi antara trakea dengan esofagus ya. Kalau kita menelan, esofagus terbuka, trakea tertutup. Jadi dia struktur yang lebih tinggi dalam mekanisme refleks ya. Makanya kalau refleks airway yang paten itu bukan batuk ya, tapi menelan ya. Kalau pasien bisa menelan ya, itu bisa kita pastikan bahwa dia perspektif airway-nya bagus ya. Pada orang-orang dengan GCS di bawah 7, refleks ini hilang ya. Refleks menelan ini hilang ya. Nah, itu yang biasa kita lihat. Jadi kalau pada saat kita mau membangunkan pasien, kita lihat dia menelan tidak. Pada saat itu menelan, bagaimana caranya melihat? Ya pakai direct laryngoskopi. Pada saat kita suction, kalau dia esofagusnya goyang-goyang di dalam, ini artinya sudah ada refleks menelannya ya. Yang lain itu kalau dia bisa pada anak-anak terutama pediatrik ya, dia akan goyangkan lidahnya ya untuk mendorong ETT keluar ya. Nah, itu pada pediatrik tuh. Atau biasa kadang-kadang tangannya dia bisa angkat, dia mau cabut sendiri ETT-nya ya, self extubation itu biasanya ya sudah tidak ada efek pelumpuhnya ya. Dia bisa memegang ya.
kadang-kadang tiang impuls dia jatuhkan, wah itu sudah kuat tuh, ekstubasi aja ya. Nah, ini tentang TOF ya, train of four ya. Nah, kalau terjadi block ya atau tidak terjadi block ya, ini ada empat twitching ya, yang dilakukan selama berapa ya, 2 detik ya kalau nggak salah ya. Dengan gelombang 2 Hz ya. Kita kasih gelombang 2 Hz, dia akan terjadi 4 kali twitching selama 2 detik ya. Tiap 5 detik, tiap 0,5 detik ada twitching ya. Kalau dia terjadi twitching sebanyak 4 kali ya, itu kita menganggap TOF-nya bagus ya. Ya. Artinya dia 1 dia ya. Rasionya 1 ya. Ini yang dihitung ini T1, ini T1, T4 ya. Kalau di sini 4 per 4 ya, dibagi 4 per 4 1, maka dia hilang bebas dari efek pelumpuh otot ya. Kalau misalnya ya ini ya, lihat kalau 4 ada twitching, bisa kita pastikan bahwa 0% sampai 5%, maksimal 95%. Ini safety untuk anas-an di ekstubasi ya. Di atas 90% itu aman untuk 0,9 ya. Di atas 90% TOF itu 0,9 itu aman untuk ekstubasi ya. Yang ini saya bilang tadi fade ya. Fade itu artinya luntur ya. Pelan akhirnya hilang ya. Gradasi dia ya. Kalau ini tidak konstan tapi hilang ya. Fase 1 ya. Fasikulasi, kemudian lama-lama fase 2 fasikulasi, kemudian turun terjadi blok ya. Joint and dipole juga begitu ya. Jadi kalau saat kita memberikan pelumpuh otot, dia gradasi, dia butuh waktu untuk terjadi blok ya. Jadi pada saat TOF-nya 0,15, 0,25 ya, itu bisa terjadi surgical relaxation. Artinya kita bisa lakukan intubasi di sini, operasi ya. Nah, itu kalau TOF ya. Kalau dia lebih dari 0,9 itu pasien bisa kita ekstubasi ya. Jadi nanti kalau ada TOF nanti lihat demonya di kamar operasi bagaimana sih memakai TOF ini ya. Ini penting nih ya. Salah satu kalau misalnya operasinya dengan continuous pelumpuh otot ya, atau kita mau betul-betul pastikan dia bebas dari efek pelumpuh, misalnya pada operasi-operasi yang potensi terjadi aspirasi, misalnya operasi di daerah muka maksilofasial yang kita takut terjadi aspirasi ya, bisa pakai kriteria ini untuk ekstubasi ya. Kalau ini insya Allah aman nih ya, tapi tetap juga masih ada peluang dia terjadi second block ya pada saat dia di RR. Makanya selain TOF perlu kita memberikan sedikit reversal ya, apalagi pada pasien-pasien yang kita berikan multiple top up ya pada pelumpuh otot atau pelumpuh otot yang continuous ya. Nah, ini maksud saya ya, durasi 0,2 ya tiap 5 ini ya, 500 milisekund ya. Durasinya 0,2 ini ya, 0,2 0,3 ya. Ini maksudnya ya rasio ini T4 ini ya dibandingkan ini ya. Kalau ada kontraksi, kemudian melemah kontraksinya, terus melemah lagi ya, itu ya. 50 ya bagi 100 itu kan 0,5 ya. Itu belum bisa diekstubasi tuh ya. Tapi manakala ini tinggi ya. Terus ini sudah 90 di sini ya. Jadi 90 bagi 100 0,9 bisa diekstubasi tuh ya, aman. Ya, begitu pula sebaliknya kalau di sini kontraksi kuat terus melemah ya. Dapat di sini 0,15 atau 0,2 bisa dilakukan intubasi ya. Nah, ini dia ya. Nah, kalau TOF-nya ini ya 30% grafik barnya itu ya. Dia bisa mengangkat kepala dan bisa menggenggam ya. Kalau grafik barnya itu 75 ya, 75% ya. Maksudnya 75% ininya ya. Ya. Grafik barnya 75% itu sudah tidal volume sudah cukup ya. Vital capacity normal ya. Artinya pada operasi-operasi yang tidak perlu relaksasi di abdomen ya. Ya. Kalau misalnya tidak perlu operasi relaksasi ya.
dia bisa mengikuti apa ventilator yang ngapain, nggak usah dikasih lagi anti pelumpuh ototnya ya. Ini ya abdominal relaksasi ya, kalau grafik barnya itu sudah mendekati 100 ya. Ini bisa cukup untuk kita lakukan laparotomi ya, khususnya nggak ngamuk tuh ya. Nah, kira-kira begitu ya materi apa tentang pelumpuh otot ya. Jadi saya nanti slide-nya akan saya kirimkan ya. Jadi cuma memang harus ya, ini hanya pengantar. Artinya banyak selain ini harus dicari, dilihat Morgan lagi ya. Karena rata-rata pertanyaan ujiannya kalau di pelumpuh otot itu masalah farmakologi, farmakokinetik, kapan digunakan ini ya, apa efek sampingnya, indikasi ya. Seperti begitu ya, ada pilihan-pilihan. Dan ini juga sangat istilahnya memang harus tahu betul. Misalnya ada pasien dengan asma, bisa keamankah kita pakai atracurium ya? Penting sekali. Saya pernah sekali tuh pasien dengan begitu ya, geriatrik, mau operasi apa itu hari ya, operasi digestif ya. Kasih atracurium, memang dia ada PPOK ya, PPOK. Tapi istilahnya ya tidak ada pilihan karena kita mau intubasi, operasi digestif ya harus pakai itu. Ternyata yang terjadi kita tidak bisa ventilasi. Ternyata silent chest, tidak ada udara bisa masuk. Bronkokonstriksi hebat, sempat cardiac arrest di meja. Ya. Akhirnya kalau dia relaksasi, saturasi 0, relax maksimal, baru bisa masuk ya. Tapi itu kan kita deg-degan ya, karena menunggu dia itu wah bahaya ya. Kira-kira ada yang mau ditanya tentang pelumpuh otot ini? Buka semua kameranya dulu, ada jika semua ini. Ada semua ya, buka kameranya. Hadir dokter. Hah? Saya bicara dengan tembok saya ini. Iya dokter. Ada, hah? Hadir dokter. Hadir ya. Iya ada dokter. Ada Mas Regi juga ini. Mas Regi, sudah mau ujian toh? Ya. Jadi nanti kan ada modalitas itu di RSA ya. RSA apa-apa modalitasnya ya. Kalau RSA yang klasik itu dia hanya memakai modalitas propofol dengan pelumpuh otot aja ya. Propofol dengan succinylcholine ya. Modalitasnya itu kalau RSA klasik. Tapi ada modifikasi bisa ditambah dengan fentanyl, ditambah dengan SA kalau pada pediatrik. Ya, Chief, mana Chief? Mana anunya, kepala kaptennya, mana kaptennya ini? Kapten, kepala Ergumo mana? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kasih tampak mukamu baru screen capture sebagai bukti. Ya. Kalau kita selesai saya kuliahnya ya. Kira-kira bisa ya? Ya. Bisa. Insyaallah. Ya. Oke. Sudah di screen capture ya? Sudah. Kalau ada yang mau bertanya atau kalau tidak ada yang mau bertanya, kita selesaikan saja sampai di sini. Bisa jelas tadi dimengerti, didengar suaranya dengan jelas nggak? Atau ada yang terputus-putus? Tapi jelas dokter. Tapi jelas dokter. Dan saya mau tambahkan lagi begini ya. Pelumpuh otot ya pada pasien-pasien dengan difficult airway ya harus hati-hati ya. Jangan sekali-sekali mencoba orang dengan prediksi sulit ventilasi, kok kasih lumpuh atau sulit intubasi. Kalau sulit intubasi bisa dikasih tes ya, tes dalam sleep non apnea. Kalau bisa ventilasinya bagus ya baru boleh kita berani berikan pelumpuh, tapi dengan syarat ya setelah kita lakukan sleep non apnea kita harus intip visualisasi dari kormeknya ya. Kalau kormeknya memang tidak kelihatan dan susah untuk divisualisasi, jangan sekali-sekali kasih pelumpuh ya. Jadi sleep non apnea bisa ventilasi, jangan
Jangan pede dulu, overconfidence memakai pelumpu otot, hati-hati, masih ada satu step lagi. Intip, dia lihat plikanya ada enggak, bisa tervisualisasi tidak, ya. Karena ini kalau tidak bisa terintubasi, kalau bisa aja ventilasi aman, tapi kalau tiba-tiba aku kasih pelumpu terus spasmo, aduh, hati-hati ya. Yang kedua, ada teknik juga untuk tes ventilasi adalah memberikan di 1/10 dari dosis total, yang namanya dosis priming ya. Dosis priming itu 1/10 dari total initial dose pada pelumpu. Itu tidak mengganggu ventilasi tuh. Jadi kalau kita memberikan 1/10 dosis dari 10% lah dari dosis 1/10 ya, 10% dari dosis initial dose, itu pasien tidak apnu ya. Tapi kita cukup bisa mendapat bahwa kalau kita tambah dosis yang lebih besar, tidak akan terjadi kesulitan ventilasi. Namanya priming dose ya. Priming dose itu bisa dikonversi ke full dose. Keuntungannya onset jauh lebih cepat. Jadi modifikasi dari RSI itu Rocuronium roculax ya, untuk mencapai onset yang jauh lebih cepat lagi ya, bisa kita kasih priming ya. Priming dose 1/10 sebelum diberikan propofol ya, 1/10 kasih propofol ya, apnu bisa ventilasi ya, dikasih roculax ya. Tapi kalau pada konsep RSI itu tidak ada bagging ya, jadi dia lakukan preoksigenasi selama 35 menit. Jadi kita ambil duluan preoksigenasinya ya, kita berikan dulu preoksigenasi 3-5 menit, baru kita kasih masuk propofol sampai ditunggu dia apnu, baru langsung kita intubasi ya. Jadi tidak ada bagging pada saat proses RSI, makanya dilakukan selik pada saat dia diberikan induksi. Kalau omsetnya 1 menit kan 60 detik dia apnu kan tidak membahayakan ya. Nah, tidak sampai hipoksia kepalanya ya. Jadi makanya di framing dulu, karena kita framing ada modal ya untuk dia pada proses apnu. Kira-kira begitu ya kuliahnya ya. Saya harap untuk pelumpu otot ini harus betul-betul dikuasai, karena ini basic sekali ya. Basic sekali. Pilihan-pilihan dari pelumpu otot harus tahu betul yang mana tidak boleh, yang mana boleh ya. Karena ini memang obat sangat berbahaya ya. Hanya anestesis saja yang mau memakai obat ini. Bagian lain itu susah ya, tidak ada yang mau. Ya. Ini obat yang memang dokter anestesi harus tahu betul luar dalamnya ya, betul-betul tahu ya. Karena ini memang obat paling berbahaya, salah satu obat paling berbahaya di muka bumi. Ya, oke, sekira cukup ya sampai di sini ya. Nanti kalau ada boleh bertanya, boleh japri kalau misalnya ini. Nanti slide-nya akan saya bagikan. Oke, untuk waktunya saya ucapkan banyak terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dokter. Dogi di mana? Udah anak.
Dok, kalau sudah selesai saya end meeting, Dok. Makasih, Dok. Ya, terima kasih, Kak.